Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semangat ya? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa dulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Pancasila dalam konteks berbangsa. Jadi pengamalan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu contoh dari nilai Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Masih ingat apa enggak contoh dari pengamalan nilai sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia di bersatu. Contohnya apa? Gotong, betul, gotong royong. Kalian pernah kan mendengar kata gotong royong? Pernah ya? Pernah gotong royong? Pernah. Nah, apalagi khususnya di pedesaan seperti kita ini, orang desa. Nah, enggak ya, itu sering yang namanya gotong royong. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kalian pasti pernah ya gotong royong, entah itu di masyarakat, di sekolah, di tetangga kalian, di lingkungan kalian pasti Nah, gotong royong itu memang dari dulu adalah merupakan identitas budaya orang Indonesia. Ada pepatah yang menyebutkan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, pepatah ini menggambarkan bahwasanya pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Lalu apa sih konsep atau makna dari gotong royong? Nah, kita akan pelajari hari ini ya. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa menjadi manusia yang individualis. Apapun dijalani sendiri, itu tidak mungkin. Setiap hari kita butuh pada manusia, kalian butuh pada teman kalian. Nah, itu menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata gotong royong itu bermakna bekerja sama-sama, tolong menolong, bantu membantu. Nah, kata gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa. Gotong artinya apa? Dipikul. Royong itu bersama-sama. Nah, dengan demikian secara harfiah gotong royong dapat diartikan mengangkat beban yang berat secara bersama-sama agar menjadi lebih ringan. Paham ya? Nah, itu definisi dari gotong royong. Nah, kemudian Coro Ningrat itu membagi gotong royong dibagi menjadi 4 di dalam masyarakat pedesaan. Di kita ini masyarakat pedesaan apa kota? Desa ya. Oke. Nah, yang pertama, tolong menolong dalam aktivitas pertanian. Nah, kalian sering lihat biasanya kalau musim panen padi itu satu orang yang memiliki sawah, tapi yang memanen itu orang banyak supaya cepat selesai. Apalagi kalau sawahnya luas. Kemudian ada tolong menolong dalam aktivitas rumah tangga. Contohnya apa? Kalau di rumah gotong royong biasanya kalau ada orang yang baru membangun rumah, biasanya kita ikut membantu.
bahasa Jawa ini biasanya sayan. Nah, di sayan. Iya kan? Sayan. Pernah dengar kan sayan? Nah, itu contoh gotong royong. Kemudian tolong menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara. Nah, ini yang sering ketika ada tetangga atau saudara di dekat rumah kita yang mau menikah, yang mau mengadakan pesta pernikahan, biasanya dibantu oleh tetangganya. Nah, contohnya kayak bahasa di Jawa di kita itu apa? Bio, sing wedok bio do. Nah, sing lanang nyino man. Sering ya? Nah, itu contoh dari gotong royong. Yang keempat, tolong menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan juga kematian. Nah, di awalnya disebut ngelawat. Mesti kalau ada orang meninggal, tetangga itu tanpa disuruh, orang-orang itu langsung datang, ngelayat, membantu menggali kuburannya, kemudian membantu memandikannya, dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sikap gotong royong. Nah, mereka itu kenapa kok bisa seperti itu? Apa yang mendorong kita supaya mau bergotong royong? Nah, gotong royong itu lahir atas dorongan kesadaran dan semangat. Nah, di semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Nah, itu kita harus punya, karena kalau gotong royong itu tidak mementingkan keuntungan pribadi, tapi mementingkan kepentingan bersama-sama. Nah, dalam gotong royong itu melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial yang merupakan filsafat bangsa Indonesia. Paham ya? Nah, kemudian makna penting gotong royong. Nah, tadi di awal disebutkan bahwasanya gotong royong itu adalah identitas budaya Indonesia. Nah, tradisi gotong royong yang serat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Selain membantu meringankan beban orang lain, gotong royong itu dapat mengurangi kesalahpahaman antar orang sehingga mengurangi terjadinya konflik. Nah, di dalam gotong royong itu terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama. Nah, secara historis, ya, gotong royong itu dulu juga sangat kental. Nah, secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi dulu ya, setelah 17 Agustus, Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, para pemuda ya itu kumpul. Farida, ya sih. Para pemuda itu kumpul di Jalan Menteng 31. Ya, di situ mereka berkumpul dengan para aktivis. Para pemuda itu kemudian menyebarkan teks kemerdekaan ke berbagai daerah Indonesia, karena dulu masih belum ada handphone buat telekomunikasi, maka surat-surat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atau memberitahu bahwasanya Indonesia sudah merdeka itu masih pakai surat. Yang mengantarkan itu para pemuda-pemuda ini secara gotong royong. Spirit gotong royong itu juga ditanamkan dan dipraktekkan oleh tokoh bangsa lintas agama. Jadi tidak mengenal perbedaan kalau sudah di situ menyebut gotong royong.
semangat gotong royong dengan mengesampingkan perbedaan begitu terasa di Yogyakarta pada saat itu, pada saat revolusi di Yogyakarta, di mana para tokoh yang berbeda-beda itu berkumpul, seperti tokoh dari Muhammadiyah Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian tokoh dari Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo. Nah, itu mereka berkumpul ya selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta secara gotong royong supaya Indonesia itu bisa merdeka. Yes. Kemudian contoh praktek gotong royong. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya kayak di Jawa, kayak tadi ya, kalau ada orang meninggal istilahnya ngelayat. Kemudian kalau ada tetangga kita menikah mau mengadakan pesta, biasanya kita disuruh biodo, disuruh nyinoman. Kalau ada tetangga kita yang membangun rumah, biasanya disuruh sayan. Dan itu tidak dapat keuntungan sedikit pun. Maksudnya keuntungan pribadi ya, atau dibayar tidak. Tapi benar-benar semangat, rela, dan ikhlas membantu tetangga atau sesama manusia. Paham ya? Nah, karena konsep gotong royong mengandung makna bekerja sama secara nyata, maka sudah semestinya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di sekolah, nanti gotong royongnya apa? Bersih-bersih ke kelas, bersih-bersih halaman kelas. Kemudian kalau ada tugas berkelompok ya dikerjakan secara bersama-sama. Kalau di rumah gotong royong apa? Ya seperti tadi ya. Kalau ada tetangga kita butuh bantuan, ya kita bantu. Jangan sampai kita nggak mau ikut yang namanya gotong royong. Ada lagi di desa kalau mau 17-an biasanya ya. Nah, itu membersihkan kampung halaman, bersih-bersih jalan di desa kalian masing-masing. Nah, itu kalian ikut toh ya. Kalian harus ikut. Nah, paham ya? Yes, jadi kesimpulannya gotong royong itu sangat penting. Gotong royong itu menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong itu sudah menjadi tradisi budaya orang Indonesia. Paham? Ada yang tanyakan apa tidak? Satu aja, ayo pertanyaan satu aja. Gak ada? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.